Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini untuk membahas pembahasan mata kuliah karakterisasi kimia anorganik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi band gap energi serta metode Kubel Kamu yang digunakan untuk menentukan nilai band gap suatu material. Nah, khususnya pada material MNS dan ZNO. Oke. Band gap sendiri atau disebut juga energi celah kita adalah energi minimum yang dibutuhkan yang dibutuhkan suatu elektron untuk berpindah dari pita valensi menuju pita konduksi. Nah, pada material semikonduktor, elektron tidak dapat bergerak bebas apabila belum memperoleh energi yang cukup. Ketika material menyerap cahaya, elektron akan tereksitasi menuju pita konduksi sehingga material bisa menghantarkan listrik. Nah, nilai bandgap itu nantinya bakal menentukan kemampuan penyerapan cahaya, sifat optik, serta aktivitas fotokatalik dari suatu material. Di mana semakin kecil bandgapnya, maka semakin mudah elektron tereksitasi. Nah, bandgap dibedakan menjadi dua, yaitu direct bandgap dan indirect bandgap. Pada direct bandgap, elektron dapat berpindah langsung dari pita valensi ke pita konduksi tanpa perubahan momentum. Oleh karena itu, material direct bandgap biasanya memiliki penyerapan cahaya yang lebih baik. Hmm. Nah, pada sampel kali ini juga, yaitu ZNO, eh, dia dikenal sebagai material direct bandgap dengan nilai sekitar 3,2 sampai 3,4 eV. Nah, untuk menentukan nilai bandgap digunakan instrumen UV-Vis DRS. Nah, metode ini dapat mengukur refleksi cahaya dari permukaan material. Nah, data yang dihasilkan awalnya itu nanti bakal berupa panjang gelombang dan persen reflektansi. Ya. Nah, oke. ke kita di sini kita masuk ke metode Kubel Kamunya ya. Ini persamaannya di mana FR sama dengan 1 dikurangi R kuadrat per 2R. Di mana R itu adalah reflektansi dalam bentuk desimal dan FR merupakan fungsi dari Kubel Kamu. Nah, si fungsi ini dianggap sebanding dengan koefisien absorpsi material. Di mana semakin besar nilai FR-nya, maka semakin besar kemampuan material dalam menyerap cahaya. Kemudian di sini ada persamaan untuk menghitung energi foton ya, di mana heavy itu sama dengan 1240 dibagi dengan panjang gelombangnya. Nah, kemudian ada juga untuk menentukan bandgapnya kita pakai juga namanya metode dot plot. Karena si ZNO dan MNS itu diasumsikan sebagai direct bandgap, maka digunakan bersamaan ini. Nah, bedanya apa? Kalau di indirect bandgap itu bedanya ada di si pangkat di sininya. Kalau indirect bandgap, pangkatnya itu adalah pangkat setengah. Nah, karena si ZNO sama MNS ini dianggap sebagai direct, maka pangkatnya itu dua. Nanti itu habis itu dibikin grafik di mana si nilai HV ini bakal jadi sumbu X dan FR HV kuadratnya ini akan menjadi sumbu Y. Nah, nantinya grafik ya bagian linear dari grafik tersebut bakal ditarik garis sampai memotong sumbu X. Nah, titik pepotongan itu menunjukkan nilai bandgapnya. Oke, kita langsung aja bikin. Nah, nilai K di sini itu adalah ini ya, 1 per R. Oke, R-nya itu ini ya. R-nya itu kita kan ini dalam bentuk persen ya. Jadi R-nya itu si data reflektasi yang di sini dibagi dengan 100 ya. Dibagi dengan 100. Nah, untuk K-nya itu berarti sama dengan satu dikurangi ini ya. Satu dikurangi ini. eh, Dipangkatkan dengan 2. Oke, nah ini untuk K-nya. Kita tarik. Nah, untuk S-nya itu yang bagian bawahnya 2R. Jadi langsung aja 2 dikali maaf, 2 dikali R.
Nah, untuk FR-nya berarti ini mana? Nah, ini dibagi dengan E. Nah, untuk HV dia 1240 bagi dengan panjang gelombang. Eh, apa ya? Hmm, bagi dengan panjang gelombang. Nah, ini HV-nya. FR HV kuadrat itu berarti FR yang ini ya, dikali V dikuadratkan. Maaf. Nah, ini nilai ini, ini. Nah, mungkin materi gain gap-nya cukup dulu sampai di sini. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat grafiknya di aplikasi Origin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.